Iya. Baik, jadi ya itu perkenalan singkat ya. Ada teman baru, moga-moga beliau semangat. Mas Sandra, Mas Rizky. Nah, saya cek dulu. Oke, sekarang hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dan ini pertemuan kita ke-12 ya. Untuk pelajaran Nahu dasar pengantar Nahu. Dan kita di pertemuan yang sebelumnya telah kita kaji tentang babul fa'ili ya, bab tentang fa'il. Oke. Kemarin ada permintaan kita review soal. Yang belum ada. Tapi enggak apa-apa, Ustaz. Saya udah lewat waktunya enggak mirip deh. Enggak, saya masih buka kok. Saya masih buka. Enggak apa-apa, nanti akhir aja mungkin awal Senin aja. Apa itu? Pembahasan soalnya. Gitu ya. Ya kayak belum. Tapi ini pasti kasih waktu 4 minggu nih. Beliau udah pernah ngaji dulu, pernah belajar. Tapi nggak apa, nanti kita kasih soal sekalian, sekaligus sebagai placement test ya. Kalau bagus langsung ke kelas-kelas sebelah gitu ya. Yaudah deh, kita bahas pekan depan aja deh. Nanti mungkin saya kasih akun untuk ke portal pembelajaran. Kita ada portal untuk masing-masing murid, jadi ada di situ tempat untuk sekarang udah mulai pakai itu untuk absensi, langsung ke situ, dan juga nanti untuk pengiriman tugas juga lewat situ. Jadi kita insya Allah setiap pekan sebenarnya ada TAP, cuman karena ini kelasnya apa namanya, saya kira kalau setiap pekan tugas kok terlalu berat, mungkin nanti saya sesuaikan ya. Kalau satu bab selesai ya baru ada tugas, kalau enggak kita nunggu satu bab selesai baru ada tugas, biar enggak terlalu apa, ya gitu. 20 karena 10 itu teori, 10 praktek sebenarnya. Penerapan. Mas Sosi udah kemarin. Ini open book kok, tenang aja. Open book. Boleh buka buku, tapi nggak boleh pakai AI ya. Kalau antum screenshot masuk ke AI nggak dapat semua jawabannya. Boleh nggak buka buku dengan? Nggak buka buku juga. Itu pas waktu mepet ada acara 17-an. Ya lumayan lah. Bagus. Oke, kita masuk ke bab berikutnya ikhwah rahimani wa rahimakumullah di halaman 18 ya. Itu perkataan penulis Syekh Mishari bin Rasid Al-Mutiri hafizahullah. Babul maf'uli alladzi lam yusamma fa'iluhu. Kita baca bersama-sama dulu ya. Babul maf'uli alladzi lam yusamma fa'iluhu. Oke. Bab al-maf'ul itu bahasa kita objek. Alladzi yang lam tidak yusamma disebutkan fa'iluhu fa'ilnya. Teman-teman udah familiar ya dengan istilah fa'il ya. Apa yang dimaksud dengan objek yang tidak disebutkan fa'ilnya ini? Sebenarnya kalau kita mau memudahkan dalam pemahaman bahasa kita, intinya itu sebenarnya dia kalimat aslinya dia fi'il fa'il dan maf'ul. Karena nanti di antara pembahasan yang akan kita kaji bahwa ada di antara fi'il itu dia memiliki objek. Misalkan kita mengatakan doroba, dalam memukul kan, fi'il. Zaidun, fa'il. Ini fi'il, fi'ilnya berupa fi'il madhi, dan Zaidun sebagai fa'il. Jadinya jelas ya, isim yang rofa. Wal ismu al marfu'u al madhkuru qabla fi'luhu. Definisinya jelas. Dia isim, tandanya apa? Tanwin.
Dan dia nama. Al-marfu dia rofa. Rofanya namanya apa? Dhammah. Dhammatu. Al-madhkuru qabla fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, ya kan? Inilah fa'il, sesuai dengan definisi kan? Nah, di antara fi'il ini atau kata kerja ini ada di antara mereka yang muta'addi namanya. Dalam bahasa Arab namanya muta'addi. Dalam bahasa linguistik namanya saya lupa. Apa gitu. Jadi ada fi'il yang butuh objek, ada fi'il yang membutuhkan objek. Ini termasuk fi'il yang muta'addi. Fi'il yang muta'addi itu punya objek tadi. Saya kita katakan objek itu Muhammad. Dia telah memukul Muhammad. Muhammadan. Kenapa bukan Muhammadun? Karena kalau dalam bahasa Arab, dalam mimul ini, maf'ul itu mansub, nasab. Makanya tandanya fathah. Inilah yang sekali lagi saya katakan tidak ada pada bahasa lain. Dalam bahasa Arab itu perubahan kedudukan itu ada perubahan dalam akhir kata. Kalau dalam bahasa kan mau budi, jangan. Dia mau sebagai subjek atau menjadi objek atau ada kata sambung apapun itu gitu kan ya. Tetap budi kan? Nggak ada budi, buddha, budu. Tetap budi kan ya. Yang ini yang tidak ada dalam bahasa, bukan bahasa Arab. Nah, saya pernah kasih kan bahwa tiga hal yang ada pada umat Islam yang tidak ada pada umat lainnya, itu sanad, kemudian nasab, dan i'rab. Sanad jelas riwayat hadis gitu kan, orang-orang yang meriwayatkan hadis yang tidak ada pada umat lainnya. Nasab silsilah keturunan yang mana orang Islam menjaga betul bahwa namanya keturunan dari pernikahan yang sah atau perbudakan yang memang sesuai. Kemudian ada i'rab. Apa itu i'rab? Inilah dia, perubahan akhir kata. Zaidun, zaidan, zaidin. Muhammadun, muhammadan, muhammadin, kan gitu kan. Nah, ini kenapa dibaca fathah tanwin? Kita nggak konsen ke tanwinnya ya, fathah. Kenapa dia fathah? Karena dia nasab. Rofa, nasab, jar kan kemarin. Kenapa dia nasab? Karena dia maf'ul bih. Maka maf'ul bihi. Seandainya ini rofa, jadi gimana bacanya? Seandainya rofa, gimana bacanya? Muhammadun, rofa loh. Seandainya pelakunya Muhammad, jadi gimana kalimatnya? Doroba Muhammadun, ya enggak? Kenapa kok jadi Muhammadun? Karena dia rofa, adanya menjadi dhammah. Kenapa? Sebagai fa'il. Oke. Nah, di sini fi'il, fa'il, maf'ul bih. Dapat tiga kata nih kita. Ini maf'ul bih, ini fa'il, ini fi'il. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Jadi kan judulnya apa? Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab al-maf'ul, objek yang lam yusamma, tidak disebutkan fa'iluhu, fa'ilnya. Bener nggak? Kok bisa gitu? Nah, kalimatnya itu kemudian dirubah. Dirubahnya gimana? Lafadz fa'ilnya tidak lagi disebutkan. Hilang. Lam yusamma, tidak disebutkan. Nah, Muhammadan naik menjadi menggantikan fa'ilnya. Karena dia menggantikan fa'il, dan fa'il itu rofa, dia pun rofa. Jadi Muhammadun. Nah, fi'ilnya berubah menjadi bentuk pasif. Nanti yang kita katakan sebagai mabni majhul. Ini kan aktif nih. Dan ini ada di bahasa kita kan. Ini fi'il bentuk aktif. Nah, ini namanya mabni maklum. Nanti kita akan bahas deh. Bentuk aktif kan ini menjadi pasif. Nah, bentuk pasifnya, karena dia pasif, berubahlah bentuknya duriba. Kalau duriba telah memukul, duriba dipukul. Nah, inilah yang kita bahas. Telah dipukul, gitu ya, karena telah, kenapa fi'il madhi kan, menunjukkan lampau. Muhammadun, inilah namanya bab maf'ul ala dilam sama fa'iluhu. Muhammad telah dipukul. Ini yang kita kaji. Itu asal usulnya. Awalnya doroba Zaidun Muhammadan. Zaid telah memukul Muhammad. Nah, kenapa harus dihilangkan fa'ilnya Ustaz? Ya? Itu masalah sastra. Dan juga ya itu balaghah sebenarnya. Ilmu balaghah.
Di antaranya kalau kita nanti ngaji di Ma'ani Balaghah itu, kenapa nggak disebutkan? Karena kekhawatiran, ketakutan. Misalkan kamu mau lapor, kita mau lapor ke orang, Pak itu Zaid memukul Muhammad. Jadi itu Zaid gini. Karena takut sama Zaid kita ngomong, Pak Muhammad kena pukul gitu. Muhammad dipukul, enggak. Kenapa enggak disebut memukulnya? Ya karena takut. Kalau disebutkan kita akan kena pukul sama Zaidun misalnya gitu kan, maka dihilangkan fa'ilnya. Lafadz fa'ilnya ini dihilangkan. Intinya apa sih? Kalau babul fa'il itu beda, Pak. Fi'il fa'il itu adalah untuk yang aktif gitu loh, untuk aktif. Yang kita kasih ini bentuk pasif. Fi'ilnya pasif. Fi'ilnya apa? Pasif. Makanya di antara nama bab ini namanya naibul fa'il, pengganti fa'il. Nggak tahu kok di bahasa kita kayaknya nggak ada, setahu saya tidak ada istilah khusus ya. Pokoknya apapun itu ya subjek predikat gitu kan. Mau predikatnya kata kerja yang aktif atau kata kerja yang pasif, tetap saja namanya subjek, bener nggak? Atau saya nggak pernah belajar ya, setahu saya sih gitu. Ya, mau predikatnya aktif atau pasif, namanya subjek. Nah, dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau subjek dari predikat yang aktif namanya fa'il. Subjek dari predikat yang pasif namanya ini, naibul fa'il. Paham? Jadi pahami? Kalau sampai kita teruskan. Ini saya berikan mukadimah dulu biar tergambar ya tentang bab ini. Oke. Wahua, baca yuk. Dan dia. Al-ismu. Isim. Sama dengan fa'il kan? Semua fa'il itu isim dan juga pengganti fa'il ini pun juga isim. Tidak ada yang fi'il apalagi huruf. Al-marfu'u. Yang rofa. Ingat ya, tanda utama rofa domah akhir. Meskipun juga ada pengganti lainnya setelah lain domah ya. Ketika isimnya tasniyah menjadi alif. Kitabun mufrad kan? Kitabani dua kitab. Itu pun marfu, tapi tandanya alif. Karena apa? Dia musanna, isim tasniyah. Alladzi yang lam yuzkar tidak disebutkan ma'ahu bersamanya fa'iluhu fa'ilnya. Sudah? Titik. Jadi ada 3 komponen penting dalam definisi ini. Rahimani wa rahimakumullah. Ini ngomong Pak Bidin mana? Belum datang. Di grup ada info. Nggak ada kabar. Senin libur kita ya. Selasa ya, di Selasa. Kamu bisa masuk nggak begini? Kamu nggak masuk ya? Oh, mungkin lagi banyak. Setelah Ustaz mungkin ya. Kalau saya kasih linknya itu lagi ya. Link apa itu? Portal itu? Bukan portal. Rekaman resmi dari LPI. Saya tahu yang 30 episode. Karena ya, kita jalan diri di rumah. Kan Ustaz punya yang jadi. Iya ya, gitu ya. Tapi kan enak langsung. Iya, saya enak. Kalau saya sih ngantuk ya. Iya, yang mungkin ya enggak. Belajar sejati ya. Terlener. Oke. Ya kan. Tapi dia kemarin ngerjakan kayaknya dah, Pak Bidin ya. Ngerjakan ya. Iya. Videonya sangat membantu. Dia mungkin udah selesai langsung orang. Udah katam ya. Oh iya. Langsung. Iya. Percepatan ya. Bagus. Oke, jadi ada 3 komponen definisi. Pertama, isim. Dia pasti isim, nggak ada yang fi'il ataupun huruf. 2, marfu. Dia rofa, tandanya domah maupun tanda lain yang menggantikan domah. 3, tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Kenapa? Karena dia menggantikan fa'il, maka fa'ilnya nggak ada. Kalau fa'ilnya ada, nggak mungkin dia ada. Kalau ada fi'il kok dia majhul, fi'il kok dia pasif, sudah pasti nggak ada fa'ilnya. Kenapa ditiadakan? Dan saya kira pun dalam bahasa kita sama kan? Saya kira mengatakan gini, Muhammad telah memukul Zaid. Ya enggak? Kita rubah, Zaid telah dipukul. Sebenarnya pelakunya ada nggak subjeknya? Ada, tapi karena satu dan lain hal
subjek nggak disebutkan. Objeknya maju, menggantikan fa'ilnya. Saatnya objek tampil ada orang-orang gitu kan. Maka subjek hilang, objeknya maf'ulnya menggantikan sang subjek tadi. Oke, teruskan. Ini paham definisi? Oke, kita teruskan. Wa yusamma dan dinamakan naibal fa'ili. Nah, naib itu pengganti, al fa'il fa'il. Ini saya lebih suka pakai nama ini karena lebih pendek. Jadi bab ini bisa dikatakan babu naibu anil fa'il. Bab an-naibi anil fa'ili. Bab an-naibi anil fa'ili. Ini nama lain seperti ini. Bab, ini bab ya. An-naib pengganti. An dari al-fa'il fa'il. Enak mana namanya? Kalau saya suka ini, karena pendek. Ini khasnya jurumnya gitu. Al-maf'ul alladzi bersama fa'il. Al-maf'ulu alladzi bersama fa'il. Fa'il maf'ul yang tidak disebutkan bersamanya fa'il. Kedawan ya aku. Kalau bisa panjang panjang gitu ya. Oke. Anda bisa garis itu, naibul fa'il. Jadi kalau saya pribadi menamakan bab ini bab naibul fa'il. Dan pas kan bab fa'il, bab naibul fa'il. Laras. Titik. Wa tataghayyaru. Dan senantiasa berubah. Tataghayyaru senantiasa berubah. Ma'ahu. Bersamanya. Bersamanya itu sini maksudnya naibul fa'il ya. Senantiasa berubah bersamanya alias dalam kurung naibul fa'il. Suratul fi'li. Surah itu bentuk. Kalau surat yang di Quran, surah itu pakai sin, pakai shad. Kalau pakai shad, surah bentuk. Al fi'li fi'il. Nah ini yang menjadi concern tadi kan. Ketika fa'il ini tampil, maka jelas fi'ilnya berubah gitu loh. Jelas fi'ilnya berubah. Nah, fi'il yang kita sudah kaji di babul fa'il itu adalah fi'ilnya semuanya namanya fi'il maklum. Fi'il yang aktif bahasa kita. Kenapa dikatakan maklum? Karena diketahui. Apa yang diketahui fa'ilnya? Kalau nggak diketahui fa'ilnya namanya fi'il majhul. Jahilan nggak tahu ya, nggak diketahui majhul. Nah ini dia. Wa yasiru. Dan senantiasa berubah. Soro yasiru berubah. Al-fi'lu. Fi'ilnya. Mabniyan lil majhul. Ya, mabniyan dibentuk ya bahasa kita. Mabniyan dibentuk lil majhuli majhul. Majhul itu dalam kurung pasif. Lawannya nanti maklum, mabni maklum itu berarti aktif. Allah. Belum ada menurut saya. Ini dia. Kita dengar nada dulu ya.
Ya. Ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar. Oke, teruskan ya. Nah, kita akan fokus di sini ke perubahan fiilnya. Bagaimana sih perubahan fiil madhi maupun fiil mudhari menjadi bentuk majhul atau pasif ketika tidak ada fa'il dan yang ada naibul fa'ilnya. Oke, teruskan ya. Fa'in kana, maka jika. Fa'in itu maka jika. Fa maka, in jika. Kana keberadaan. Ya, karena saya terjemahkan keberadaan. Al fi'lu fi'ilnya madian fi'il madi. Madian fi'il madi. Gimana kalau fi'il majhulnya atau pasifnya itu fi'il madi? Al awal. Zumma awwaluhu. Zumma didomahkan. Ya. Awaluhu huruf awalnya. Ya, zumma didomahkan awaluhu huruf awalnya. Atsani, yang kedua, wa kusiro, dan di kasroh. Ma qabla akhirih. Ma huruf qabla sebelum, akhirihi akhirnya. Ini kaidah dalam membentuk majhul atau pasif fi'il madhi. Ambil contoh, kita punya tiga fi'il madhi yang mabni maklum alias pasif. Yang paling mudah lah, kataba, jalasa, kemudian qara'a. Nah. Jadi apa kaidahnya? Dumma awwaluhu, di doma huruf awalnya. Kan ka kan? Jadi apa? Hu. Wa kusiro di kasroh, yang sebelum akhir. Nah, yang akhir gimana? Tetap. Nah, jalasa, berarti julisa. Qara'a, quri'a. Pinter-pinternya. Kalau kataba kan telah menulis. Kalau kutiba telah ditulis. Kalau jalasa telah duduk, julisa ya didudukan, diduduki bisa juga. Bedanya apa? Kalau diduduki itu diduduki gini. Nah, kalau didudukan Mas Hadi tak angkat. Nah, Kalau telah didudukan berarti masih aktif. enggak, dia punya lagi dua objek nanti. Ya kan? Saya telah mendudukkan siapa itu kan ke kursi itu kan. Kalau kuliah lah, bisa diduduki, bisa didudukan. Gampang, itu masalah sahal. Qara'a telah membaca, kalau quri'a dibaca. Satu lagi deh, ben pamungkas. Qatala. Berarti kalau majhulnya kutila, dibunuh. Kalau qatala membunuh. Ya, yang kita baca di Quran kan kutila ashabul ukhdud. Ukhdudi sebenarnya. Kutila telah dibunuh, telah diperangi. Ashabu para pelaku, al-ukhdudi parit, para pelaku parit. Orang-orang yang membakar orang-orang beriman di parit. Oke, itu kaidah dalam menyusun fi'il majhul atau fi'il pasif dalam fi'il madhi. Paham ya? Didomahkan huruf pertama dan dikasroh huruf akhir. Oke, sekarang teruskan. Pak Dwi, aman? Oke.
Boleh? Kalau yang 4 huruf Aduh, nanti belum ya, belum boleh ya. belum, jangan. Ada lagi. Beda lagi ya. Beda lagi. Karena dia tadi kan 1 huruf sebelum akhir ya. Jadi kalau 4 huruf kan ada. Ada sih. Tapi nanti aja deh. Nanti di sorof pun ada. Disorot aja. Sama, kayaknya nyambung kok dengan sorof kok. Iya. Nyambung banget. Connect. Oke, teruskan. Wa in kana mudhari'an. Dan jika keberadaan fiilnya mudhari'. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membentuk majhul atau pasif fiil mudhari'. Sama ada dua langkah ya, ikhwah. Al-awwal dzumma awwaluhu. Di domah huruf awalnya. Sama. Ats-tsani wa futiha. Di fathah. Ma qabla akhirih. Sama ya, huruf yang sebelum akhir. Dan di fathah huruf yang sebelum akhir. Oke. 4 fiil lagi deh. Nah, yang sama aja. Yak tubu, jelasakan yajlisu. Ra'a yaqra'u. Qatala yaqtulu. Oke. Yaktubu. Ya, didomakan huruf pertama. Nah, bagus. Yuktabu. Ini gimana? Tetap sukun, nggak berubah. Yaktubu, yuktabu. Yajlisu, doma awaluhu berarti gimana? Yuj. Di fathah sebelum akhir. Oke, yujlasu. Yajlisu, yujlasu. Yaqra'u. Yuk. Di fathah sebelum akhir. Ayo. Yukra'u. Ini kan udah fathah, ya tetap aja fathah. Kalau ini berarti yukra'u, ini fathahnya bukan karena dia maklum, tapi karena dia majhul alias pasif. Yukra'u. Yaqtulu. Oke, yuqtalu. Bagus. Yuqtalu. Oke, cukup contohnya? Nambah lagi? Yansuru. Yunsoru. Yansuru senantiasa menolong. Di domah awal hurufnya dan di fathah yang sebelum akhir yunso. Yunsoru. Pak Dwi, aman? Iya, hurufnya. Di domah huruf awalnya. Tuh kan? Kalau awalnya sudah domah, ya nanti kalau itu nanti fiil yang 4 huruf nanti ada. Karena yang 4 nggak salah. Nah, kalau kita kan selama ini belajar kan semuanya fathah. Ya kan? Anggaplah kita nggak tahu ada yang rumah lagi. Masih daerah yang masih trial, kita nggak bisa dibuka gitu ya. Ininya domah di awal huruf pertama maksudnya, dan di fathah huruf akhir. Huruf ta, huruf lam, huruf ro, huruf ta. Yang terakhir gimana? Kata Prof, kan dia fi'il mudhari. Kembali ke definisi fi'il mudhari, wa huwa marfu'un abadan. Fi'il mudhari itu rofa selama-lamanya sampai masuk kepadanya amil nasab atau amil jazm. Oke, Pak Dwi aman? Mas Sandra kita kok kayak. Gitu ya, aman deh. Pokoknya kalau ada apa-apa silakan ditanyakan. Oke, selesai masalah pembentukan fiil. Fiil majhul atau pasif dari fiil madhi dan fiil mudhari. Saya ini yang penting banget kalau teman-teman belajar ini membantu ya. Sangat membantu. Wa huwa qismaini. Dan dia dalam kurung ma'bul fa'il ya. Ala qismaini, atas 2 pembagian.
Sama kayak di fa'il nih. Zahirun wa mudmarun. Isim dohir dan isim domir. Nah, sama kayak fa'il kan? Ada fa'il isim dohir, ada fa'il isim domir. Apa tuh fa'il isim dohir? Bukan domir, ya gitu kan? Bukan domir. Apa tuh isim domir? Kata ganti. Kata apa? Ganti. Titik. Teruskan ya. Fadzahiru nahu qaulika. Maka naibul fa'il isim dohir. Panjang ya. Maka naibul fa'il isim dohir. Nahu contoh qaulika ucapanmu. Kita sekarang kaji tentang contoh-contoh naibul fa'il yang dia isim dohir alias bukan domir. Ada 4 beliau bawakan contoh. Al-awwal. Yang pertama, duriba zaidun. Sama kan? Telah dipukul Zaid. Mana fiilnya? Duriba. Maklum atau majhul? Majhul. Alias apa? Pasif. Mana naibul fa'ilnya? Zaidun. Sesuai dengan definisinya. Wal ismu. Dia isim. Isimnya apa? Tanwin. Al-marfu' dia rofa. Tandanya dummah. Dummah. Ya. Dan tidak ada fa'il di situ. Kenapa? Karena zaitun aslinya adalah maf'ul bih alias objek. Atsani wa yudrabu zaitun. Dan senantiasa dipukul ya. Yudrab senantiasa dipukul. Kenapa senantiasa? Karena dia fi'il mudhari menunjukkan terus menerus. Zaid. Tumben kasih. Sedikit habis sisa ya. Kemarin formulanya selesai. Sudah sesuai dengan waktu. Enggak. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kok tuben, on time? Iya, dari sini. Yang mesin ini siapa? Di apa? Japri. Enggak. Parkir yang bener. Untuk menjalani sepedamu. Pinggir sana. Orang nggak bisa lewat. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله انتهي. السلام عليكم. كما صلى الله أكبر. الله لا الرحمن الله أكبر. الله سبحانك اللهم. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله.
Allahu Akbar. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. كما صلي إنك حميد وبارك إنك حميد ربنا ظلمنا Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta salam wa anta salam. Ah. Salam, bukan dong nih. Ya. Maksud ya? Bismillah.
Assalamualaikum. Sinyalnya dah. Masih nyantol lupa. Lupa saya. Kayaknya kalau di luar conference mati. Oh enggak. Baterai aman baterai? Ya, siapa? Oke. Tuh, pada suasana. Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita teruskan ya. Tadi sampai mana? Hidrob zaidun ya. Masih di pembahasan naibul fa'il yang berupa isim dhohir. Yudrobu zaidun, senantiasa dipukul zaid. Atau kalau cuma lebih bebas ya, Z senantiasa dipukul. Tapi kenapa kita baca terjemahnya kaku ya, karena ngikuti urutan aja. Ats-tsalits, yang ketiga, wa ukrima amrun. Ini tadi yang ditanyakan sama Pak Chandra ya, 4 huruf nih, fi'il madhi nih. Ukrima, dimuliakan atau telah dimuliakan. Amrun, amr. Nama orang. Iya, amrun nama orang. Kenapa ada wawunya untuk membedakan dengan Umar? Umar. Ya, kalau ada wawunya Umaru, kalau ada wawunya amrun. Amrun. Dan dimuliakan amr. Nah, ini ukrima di sini fi'il madhi, ikhwan. Ya. Dan meskipun dia 4 huruf, sebenarnya kaidah yang tadi masih berlaku, teman-teman. Dumma awwaluhu wa qussi qabla akhiri. Di domah huruf pertamanya u dan di kasroh yang sebelum akhir ri. Ya kan? Ukhri, ukrima. Kalau dia maklum atau bentuk aktif, ukrima, akroma. Akroma itu memuliakan. Akroma memuliakan, kalau ukrima dimuliakan. Oke. Nah, amrun adalah naibul fa'ilnya, berupa isim dhohir. Amrun, rofa dia tandanya dhammah. Wa yukramu amrun. Ya, dan senantiasa dimuliakan amrun, amr. Nah, yukramu fi'il mudhari, ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Di doma huruf pertamanya yu dan di fathah yang sebelum akhir ro, yukro. Dan ini masih berlaku yang kayak di fa'il ya kemarin ya. Misalkan fa'ilnya nanti musanna 2 ya. Domanya hilang, misalkan duriba telah dipukul ya. 2 orang zaid, zaidani. Ya enggak? Domanya hilang digantikan dengan alif. Atau para laki-laki tersebut telah dipukul. Duriba ar-rijalu. Ini kalau jamak taksir ya. Ya, enggak ada kayaknya. Atau yang tadi ya. Telah ditolong misalkan nusiro. Telah ditolong nusiro al-muslimuna. Misalkan ini semuanya ini naibul fa'il. Ini naibul fa'il. Ini naibul fa'il. Meskipun tanda rofa dengan domah nggak ada. Kenapa? Zaidani alif tandanya. Ini domah karena cuma taksir ya. Ini wawu tandanya. Tandanya al-wawu. Kenapa jamak mudzakkar salim kemarin? Kalau dia mufrad ya nusira al-muslimu misalnya. Nusira al-muslimu.
Al-muslimu. Jamak muslimuna. Masih sama berlaku. Oke, paham? Kita ke bagian termudahnya. Ini sama kayak domir di fa'il, hanya saja fi'ilnya majhul atau pasif. Nah, kita baca ya. Wal mudmaru. Naibul fa'il isim domir, panjang. Naibul fa'il isim domir. Nahu qaulika. Contoh ucapan Anda. Duribtu. Aku telah dipukul. Kalau di fa'il kan dorobtu. Ya kan? Duribtu, aku telah dipukul. Mana naibulnya? Tu. Itulah domir yang berlaku sebagai naibul fa'il. Duribtu, aku telah dipukul. Wa duribna. Kami telah dipukul. Mana naibul fa'ilnya? Nah itu. Domirnya. Durib itulah fi'ilnya. Majhul, pasif. Kalau dorobna, kami memukul. Wa duribta. Kamu dalam kurung laki-laki telah dipukul. Laki-laki telah dipukul. Wa duribti. Kamu perempuan telah dipukul. Kamu dalam kurung PR gitu ya. Wa duribtuma. Kalian berdua telah dipukul, laki-laki atau perempuan ya. Berlaku sama. Kalau perempuan semua yang diribtuma, laki-laki semua juga diribtuma, laki perempuan juga diribtuma. Wa duribtum. Kalian laki-laki telah dipukul. Wa duribtunna. Kalian perempuan telah dipukul. Duriba. Dia laki-laki telah dipukul. Wa duribat. Dia perempuan telah dipukul. Wa duriba. Mereka dua laki-laki telah dipukul. Mereka dua laki-laki telah dipukul. Wa duribu. Mereka laki-laki telah dipukul. Terakhir, wa duribana. Mereka wanita atau perempuan telah dipukul. Ini kan sebenarnya sama dengan fa'il kan? Hanya fi'ilnya apa? Majhul. Tapi untuk domir sama. Tu, ta, tu, maaf. Ta, ti, tu, tuma, tum, tunna. Ya. Sama semua. Nah, ini bisa diterapkan ke fi'il yang lain, kutiba kan. Kutibtu, kutibna, kutibta, kutibti, kutibtuma, kutibtum, kutibtuna, kutiba, kutibat, ya kan? Kutiba, kutibu, kutibna, ya enggak? Adanya kalau orang dulu gimana bedanya? Itu sama semua dulu gitu. Ya. Itu. Ya jelas kan. Ini gundul ini. Ini kan ya. Nah, ini kan dalam kalimat kita tahu dia perempuan, dia laki-laki. Saya bisa menjawabnya. Satu kata. Konteks. Misalnya dia kasih kabar nih. Tapi kenyataannya dalam waktunya dia perempuan dipukul gitu lah. Dalam tulisan Arab dulu. Cuman yang bilang itu yang tahu, yang menerima kan nggak tahu. Tapi nggak mungkin sebuah tulisan kok terputus itu kan nggak mungkin. Ada alurnya pasti. Nah, ya, harus ada alurnya. Ya nggak mungkin kita baca teks itu kan nggak mungkin terputus. Buku apapun dah. Itu mesti ada teks. Ada alurnya kan, nggak mungkin tiba-tiba ada orang ngomong. Pasti ada konteks. Dalam bahasa namanya siakul kalam. Konteks ucapan. Ini lagi ngomong siapa, sebelumnya apa gitu. Kalau nggak ada apa-apa ya, hukum asalnya apa gitu kan, seperti itu. Nggak mungkin tiba-tiba orang ngomong random misalkan, nggak mungkin. Yang apalagi kita baca teks-teks literatur ilmiah misalkan, nggak mungkin. Pasti ada siak, ada konteksnya lagi. Jangan kan bahasa Arab ya, bahasa apa? Kedokteran Jerman. Kan ada konteks kan? Ada konteksnya. Nggak tahu. Dengan pakai nggak kedokteran Arab nggak ada ya sekarang.
Saya baca tuh Tibun Nabawinya Ibnu Qayyim. Ya, beliau masih mungkin dulu dokteran timur ya. Timur tuh mereka pakai al-hararah, wal eh, teori panas dingin hararah. Ya, itu kan klasik ya, klasik. Suatu Abdurrahman ini tuh lagi pakai itu. Mungkin lagi suka baca Tibun Nabawi itu. Saya baca juga. Ya bagus sih sebenarnya. Oke, yes. Nah, tak kasih tugas ya untuk pekan ini. Tugasnya gini aja. 4 fiil ini tolong buat dalam bentuk majhul ngikuti yang di buku. Udah kan? 1, 2, 3, 4. Oh, kebanyakan 3 aja kok. Iya, bentuk tadi, bentuk pasifnya dengan domir tadi. Kan ini kan ada berapa nih di sini? 12 kan? Nah, jadi satu kata ini bisa 12 kata. 12, 12, 12, 12. Jadi akan ada 12 kali 4, 48. Ada kata jalasa, qara'a, dan qatala. Contohnya, saya contohkan ya, misalkan satu kata yang nggak ada. Misalkan lamasa. Lamasa itu menyentuh. Oh, lamastumun nisa. Ya, menyentuh manisa. Wanita. Lamasa. Lumisa ya, jadi kan. Kita ikuti di sini. Kan mirip tuh di sini nih. Lumistu. Lumisna, lumista, lumisti, lumistuma, lumistum. Lumistuna, lumisa, lumisat, lumisa, lumisu, lumisna. Itu paham? Paham ya? Itu tugasnya. Tugas ini kan kita tanya ketemu ya. Itu aja deh. Nanti ya mandi. Jadi kita mencari domir. Naibul fa'il domir dari fiil-fiil ini. Naibul fa'il domir dari fiil-fiil 4 ini. Itu aja deh. Bebas deh, mau kotak juga boleh. Oke, foto juga nggak apa-apa. Foto aja atau terus saja nanti kita bahas dari Senin nggak apa-apa. Santai kita. Oke, ada yang perlu diulang atau ada yang kurang jelas atau saya terlalu cepat? Cukup. Ya, perut udah kelontongan saya belum makan juga. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga berfaedah ya, bermanfaat. Pak Dokter aman? Kayaknya udah pernah baca semua nih ya. Ya apalah, murojaah ini insyaallah selesai lah. Ini pertemuan kita berapa? 12 ya. Semoga nanti bulan-bulan November udah bisa masuk Jurumiyah lah. Udah kapan? Ini udah mau selesai nih. Udah lewat berapa nih? Iya, 18. 19. Kita start di halaman 7, ya kan? Ya separuh nih. Ini 20, Masya Allah.